Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julinda Zarani Pratopo, dari semester 6 kelas B dengan NPM 2110631220030 dalam mata kuliah Manajemen Industri Jasa Pangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan menu dan juga penilaian menu. Eh, untuk subbab hari ini, saya akan menjelaskan mengenai prasyarat dan langkah penyusunan menu, lalu langkah-langkah penyusunan menu, dilanjut dengan pergantian menu, dan terakhir penilaian menu. Yang pertama, prasyarat dan langkah penyusunan menu. Jadi pada prasyarat dan langkah penyusunan menu di sini harus ada yang pertama standar porsi. Standar porsi itu yaitu detail, jenis, dan jumlah makanan per hidangan. Lalu yang kedua itu ada standar resep. Eh, Standar resep itu komposisi makanan dan bumbu, lalu proses pengolahan dengan alat dan suhu yang tepat. Yang ketiga, harus adanya standar bumbu, detail jenis dan jumlah rempah resep. Lalu yang keempat, terdapat siklus menu, yaitu set menu harian yang disusun dalam jangka waktu tertentu. Jadi siklus menu ini contohnya dilaksanakan dalam kurun waktu 3 hari, 5 hari, 10 hari, atau 1 bulan, bahkan 1 tahun, sesuai dengan berapa lama si pasien dirawat inap di rumah sakit. Lalu yang terakhir itu ada standar makanan, yaitu susunan bahan berdasarkan jenis makanan yang biasanya digunakan di rumah sakit. Nah, contoh standar makanannya itu kayak standar makanan cair, lalu lunak, lalu saring, dan standar makanan biasa. Selanjutnya ke langkah-langkah penyusunan menu. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyusun menu. Yang pertama ini kita harus menentukan macam menu, menu standar kah atau pilihan, lalu menentukan siklus menu. Yang ketiga, menetapkan waktu penggunaan menu yang telah disusun. Yang keempat, membuat master menu yang memuat jenis dan frekuensi penggunaan bahan makanan sesuai dengan siklus menu yang telah ditetapkan. Jadi tujuan disusunnya master menu ini adalah untuk distribusi bahan makanan yang digunakan tersebar ini lebih terarah, sehingga pengulangan penggunaan bahan makanan itu tertata dengan baik. Lalu selanjutnya itu membuat katalog hidangan dan digunakan untuk mengisi hidangan yang telah direncanakan dalam master menu, meneliti kembali kesesuaian menu dengan kecukupan gizi atau dengan melihat standar resep dan biaya yang telah direncanakan. Terakhir, itu melaksanakan menu. Selanjutnya ke pergantian menu. Jadi, menu yang telah disusun jangan sampai menimbulkan rasa bosan dari konsumen gitu. Adapun strategi pergantian menu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan keinginan konsumen, perlu mempertimbangkan hidangan yang sedang populer bagi konsumen, menu yang dapat mempengaruhi selera makan konsumen dan cita rasa yang khas dan tinggi. Jadi kita bisa mengikuti tren makanan ataupun mendengarkan saran dari konsumen. Ini merupakan salah satu bagian penting dari strategi ini. Lalu selanjutnya kita memperbaiki cara persiapan, penyajian, dan juga bentuk makanan. Melakukan modifikasi menu. Modifikasi mempunyai pengertian yaitu melakukan suatu hal untuk mengubah atau mengganti suatu benda menjadi bentuk yang lain dari yang sebelumnya. Modifikasi menu biasanya dilakukan pada master menu. Lalu pengenalan hidangan baru. Untuk penilaian menu ini dibagi menjadi dua, dari aspek manajerial dan juga aspek dari konsumen. Untuk dari aspek manajerial, menu akan dikatakan baik ataupun memenuhi syarat jika menunya itu variatif, lalu tanpa pengulangan menu, sesuai musim dan pasar,
cocok dengan tenaga dan kompetensi, sesuai dengan peralatan dan waktu, timbangkan dana yang ada, sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan, mematuhi aturan institusi. Lalu dari sudut pandang konsumen, ini menu akan dikatakan baik dan memenuhi syarat jika memenuhi kebutuhan konsumen. Tampilan yang disajikan itu menarik gitu. Lalu tekstur dan konsistensi rasa, aroma dan rasa enak, ukuran dan bentuk potongan yang bervariasi disajikan pada suhu yang tepat sesuai dengan selera konsumen dan porsi sesuai dan penyajian menarik. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.